Kembali lagi di Kelas Sukacita. Pada hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudari sekalian. Memulai kebenaran firman Tuhan, untuk itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia Tuhan menyertai kami semua. Untuk memulai kebenaran firman Tuhan di hari ini, kami akan siap membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, kitab Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Berkati hamba memberitakan firman, berkati kami semua yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan di hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yang demikian bunyinya, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang laling itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia saudara-saudara, saya tidak saja kita mendengar firman Allah, tapi kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berada di minggu sengsara Tuhan Yesus, dan kita selalu menaikkan doa kepada Tuhan sekalipun kita dalam suasana memasuki minggu sengsara, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Kita juga patut berucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, sehingga kita ada diberikan kekuatan dan napas kepada mereka yang memuji kebesaran-Nya dalam dari waktu ke waktu, tapi juga ketika kita ada dalam suasana sukacita dan kita minta Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, dengan tema khotbah kita di hari ini, mengikut Yesus. Sekali lagi, dengan tema khotbah kita di hari ini, mengikut Yesus. Ayat 1 dan 2 mau menjelaskan kepada kita tentang Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada orang-orang yang ia jumpai, termasuk orang-orang Yahudi. Tetapi juga Yesus berjumpa dengan orang-orang Yahudi ketika Yesus juga adalah orang Yahudi, dan ia menyampaikan tentang aspek yaitu sebuah doa yang sesungguhnya kepada mereka agar mereka senantiasa tetap hidup dan berdoa. Yesus menyatakan itu kepada mereka dalam sebuah perumpamaan tentang doa. Ia mengetahui tentang hidup dan kehidupan mereka bahwa ada beberapa dalam hidup dan kehidupan di mana mereka hidup dan tinggal, dan mereka harus menantikan sesuatu dalam hidup dan kehidupan mereka supaya mereka tetap hidup dalam aspek yaitu mereka harus berdoa. Mereka tetap ada dalam suasana sukacita ketika mereka hidup untuk bagaimana mereka harus tetap waspada, dan mereka harus menantikan siapa akan menjadi hakim yang benar. Belajar dari pengalaman menjadi hakim yang benar. Tidak semua hakim yang benar, sekalipun topik pembacaan firman Tuhan di hari ini perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ada banyak hakim yang telah menyatakan dirinya bahwa saya adalah hakim, tapi juga adalah hakim yang sesungguhnya hakim yang agung adalah
Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Ia menyatakan dirinya adalah hakim yang agung sesungguhnya bagi mereka yang meminta pertolongan. Di sisi lain, Kristus menyatakan perumpamaan kepada mereka bahwa di antara ada di satu kota yang tidak diberikan nama, tetapi juga ada hakim yang mereka jumpai dan mereka bertemu. Ada seorang janda yang datang kepadanya untuk minta supaya masalahmu diselesaikan. Dan janda itu datang dan memohon kepada seorang hakim yang menyatakan dirinya bahwa dia adalah hakim. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hakim ini merasa diganggu dan ditakuti oleh seorang janda yang datang. Dan hakim ini sendiri merasa bahwa dia tidak takut akan Tuhan, tetapi dia merasa bahwa dia tidak akan tetap pada posisi sebagai seorang hakim, di mana ia tetap harus dan dia harus menjawab. Dan pada saat itu ia menolak permintaan seorang janda yang datang kepadanya. Namun karena janda itu menyukai aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Hakim merasa takut sekalipun ia harus menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan pasti yang salah dibenarkan dan benar disalahkan. Ketiga, Kristus menyatakan kepada seorang yang harus menyatakan yang benar dan tetap benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari ayat 3 dan ayat ke-5, janda ini datang dan minta pertolongan dan memohon kepada seorang hakim untuk belalah aku terhadap lawanku. Dan memang janda ini datang dan menyatakan kepadanya, sehingga ia harus menyampaikan dan memberi waktu kepada hakim itu berpikir secara baik. Dan hakim itu harus menyatakan yang sesungguhnya. Tetapi hakim menyatakan itu apakah mengganggu dalam posisi dia sebagai seorang hakim. Dan situlah kita jumpai ada hakim yang tidak benar untuk membela perkara-perkara kecil sekalipun dalam hidup dan hidupnya sebagai seorang hakim. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari ayat 6 hingga ayat yang ke-8, Yesus memberikan beberapa hal ketika ia melihat para hakim-hakim yang tidak hidup benar dalam hidup dan kehidupannya. Tetapi ia menyatakan tentang hakim yang harus benar menurut Kristus, bahwa mereka yang melakukan perkara-perkara harus tepat dan benar dalam hidup dan kehidupannya. Pada ayat 6, Kristus berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang laling itu. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Itu berarti Kristus harus membenarkan mereka yang betul menyelesaikan masalah sebagai hakim dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tidak sekedar menjadi hakim, tetapi ada bertanggung jawab sebagai seorang hakim menyelesaikan perkara sekecil apapun, baik ketiga ada di bumi tapi juga di surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari konteks firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, ada beberapa hal yang kita belajar menjadi pengalaman dari seorang hakim yang tidak benar di hadapan Allah. Ada dua hal penting yang kita belajar lewat firman Tuhan di hari ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita harus masuk dalam aspek berdoa supaya kita tidak jatuh dalam melakukan perkara-perkara yang tidak benar di hadapan Allah. Tapi kita membutuhkan perkara-perkara yang benar ketika kita ditunjuk untuk menyelesaikan masalah, selain menjadi seorang hakim yang benar di hadapan Tuhan. Itu berarti kita diminta untuk melayani dengan penuh sukacita. Kita juga menyatakan doa sesungguhnya supaya kita harus tetap bertahan untuk melakukan perkara-perkara yang benar di hadapan Allah, tapi juga di hadapan sesamamu. Yang kedua, kita juga harus diminta sebagaimana
Kita memiliki jalan yang baik dan jalan benar. Tidak mana sebagai menjadi seorang hakim yang tadi untuk memilih. Dia tidak rasa takut kepada Tuhan, tapi juga tidak menghormati orang lain, tapi seringkali mengabaikan aspek-aspek dalam menyelesaikan masalah. Dan itu bukan hakim yang benar. Tetapi hakim yang tidak benar adalah mereka yang disebut hakim-hakim yang laling. Dan kita yakin dan percaya bahwa hakim yang benar dan hakim yang agung adalah Yesus Kristus sendiri, yang datang dan menolong setiap orang, memohon pertolongannya di hadapan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belajar dari pengalaman itu, maka kita harus memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebagai manusia, tapi sebagai orang-orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan, kita harus membelah perkara-perkara yang kecil. Dengan sendirinya perkara-perkara besar itu akan datang sendirinya. Dan kita yakin dan percaya Tuhan menentukan seseorang untuk menjadi hakim bagi semua orang. Dan kita yakin dan percaya Kristuslah hakim yang benar bagi setiap orang yang datang kepadanya. Demikian kebenaran firman Tuhan di hari ini kepada saudara-saudara dan sayang. Tidak sekedar kita mendengar firman Tuhan, tapi kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita, dalam hidup dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami patut mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami atas firman-Mu yang telah kami sampaikan. Tidak sekedar kita mendengar firman Allah, tapi kita menjadi suluh dalam firman-Mu. Berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu, kami sebagai kru Klavos Sukacita, kami ada di tempat ini. Tuhan memberkati kami dan menyertai kami. Berkati kami ketika kami akan pulang dalam hidup dan perjalanan kami semua sebagai hamba-hamba-Mu. Berkati kami juga untuk mendoakan orang lain yang turut membantu kami dalam seluruh tugas yang kami lakukan di hari ini. Berkati mereka yang mendengar berita sukacita firman Tuhan di hari ini, dalam makna memaknai sesuatu apa yang kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Kiranya dalam sebuah perjalanan hidup kami di hari ini kami akan pulang, Tuhan menyertai kami dan tiba kami dan selamat. Kami akan percaya Tuhan mendengar doa-doa kami yang kami naikkan siang dan malam. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami bawakan di hari ini. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.